Pemirsa, PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Informasi keputusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert ini disampaikan melalui akun media sosial PSSI. Ya, pemutusan kerjasama ditandatangani oleh PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia. Dengan berakhirnya kerjasama, kini tim Patrick Kluivert tak lagi tangani timnas Indonesia di level senior U23 maupun U20. PSSI pun menentukan target untuk pelatih selanjutnya, yaitu masuk ranking 100 besar FIFA Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Ya, Ketua PSSI Erick Thohir juga ucapkan perpisahan kepada tim kepelatihan Patrick Kluivert. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Erick Thohir kepada tim kepelatihan Patrick Kluivert. Erick Thohir juga tegaskan akan evaluasi timnas dan menentukan target bagi timnas berikutnya. Baik, bisa untuk membahasnya kita kembali berbincang dengan Bung Akmal Maharli. Bung Akmal, ini tadi kita sempat bahas juga terkait dengan who would be the next head coach yang cocok setelah proses ada Sintayong dan juga Patrick Kluivert. Who would be the next person yang cocok untuk pelatih timnas Indonesia? Yang pelatih yang cocok adalah pelatih yang bisa kemudian memberikan harapan kepada publik sepak bola Indonesia, ya. Harapan dalam hal ini harapan prestasi. Bisa mengantarkan Indonesia meraih trofi, dan kebetulan kalaupun siapapun yang menggantikan nanti ke depan, saya katakan sekali lagi, tugasnya tidak lebih berat karena kita akan memulai step dari tangga terbawah. Yakni kejuaraan yang kita hadapi Piala AFF, kemudian Piala Asia naik, selanjutnya adalah kualifikasi Piala Dunia. Tinggal kemudian bagaimana PSSI bisa memilah dan memilih pelatih yang cocok untuk karakter tim nasional Indonesia tentunya. Karakter permainannya, karakter budayanya, termasuk juga membangun nasional karakter buildingnya sehingga kemudian punya mental juara. Karena sejauh ini kalau bicara materi pemain, kita sudah punya materi pemain yang sangat mewah, ya. Sepanjang sejarah dengan harga market value mencapai setengah triliun rupiah. Cuma permasalahannya pemain mewah, pemain mahal dengan kualitas tinggi. Kalau kemudian tim ini tidak punya mental juara, ini juga akan menjadi kendala. Dan itu yang terjadi misalnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tidak kalah secara kualitas pemain dengan Arab Saudi dan Irak. Tapi kita kalah dari sisi mental dan experience. Dan itulah yang harus dilakukan oleh PSSI. Siapapun pelatihnya, mau Sintayong comeback atau cinta lama bersemi kembali dengan Sintayong, mau kemudian nama-nama yang tadi saya sebutkan, Giovanni Van Bronckhorst, Thomas Doll, Bernardo Tavares, atau Jesus Casas, yang pasti PSSI harus punya catatan penting saat bertemu dengan calon-calon pelatihnya. Kalau perlu dilakukan fit and proper test, sehingga kemudian tidak salah dalam memilih pelatih untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Ya, untuk menurut Bang Akmal sendiri, apakah STY ini bisa kembali? Karena kan sudah terbiasa nih dengan pemain-pemain kita juga, Bang. Ya, sejarahnya saya bicara sejarah pelatih yang pernah melatih timnas kemudian kembali, sejarahnya tidak kemudian sukses tapi gagal juga, seperti Ivan Kolev, kemudian juga Alfred Riedel, tidak mampu membawa Indonesia berprestasi. Ya, kalau kemudian mungkin Sintayong kembali dan bisa memberikan prestasi, ini akan menjadi pengecualian, akan menjadi sejarah tersendiri buat Sintayong kalau seandainya kembali. Cuma permasalahannya secara psikologi saat ini kan Sintayong juga kabarnya di berita-berita
belum tertarik untuk kembali menangani tim nasional Indonesia. Yang kedua, dia baru saja selesai tugasnya bersama Ulsan atau mutual termination dengan Ulsan Hyundai di Liga Korea Selatan. Jadi ya semua masih spekulasi menurut saya. Memang publik menginginkan Sintayong kembali, tapi apakah itu kemudian PSSI akan mengamini dan mengikuti apa yang diinginkan oleh publik sepak bola Indonesia? Kan belum tentu juga, karena ada pilihan-pilihan lain selain nama Coach Sintayong. Seperti yang tadi disebutkan, Giovanni Pamrongkos punya catatan bagus karena dia punya darah Indonesia, punya foundation atau yayasan juga di Indonesia. Termasuk misalnya Bernardo Tavares pernah melatih di Indonesia, Thomas Doll dari Jerman pernah melatih di Indonesia bersama Persija, atau mencoba Jesus Casas yang mantan pelatih Irak. Saya pikir semuanya bisa saja menjadi nomine, dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian PSSI tidak mengambil keputusan terburu-buru dalam memutuskan siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Harus lewat sebuah analisa SWOT yang matang, jangan sampai kemudian salah jalan lagi dalam memilih pelatih, karena ini pasti masyarakat punya tuntutan yang sangat besar, ekspektasi masyarakat Indonesia sangat besar terhadap tim nasionalnya, termasuk mimpi Indonesia untuk bisa kembali berprestasi di tim nasional, meraih prestasi yang diharapkan, misalnya juara Piala AFF, kemudian 4 besar Piala Asia, kemudian baru lolos Piala Dunia. Saya pikir kita harus berpikir dengan naik tangganya dari bawah, sehingga kemudian tidak melompat. Sekarang kan kita melompat seolah-olah kita ini udah merupakan salah satu kandidat paling kuat lolos Piala Dunia. Padahal bicara ranking itu sangat jauh, 120 ranking FIFA. Piala Dunia diikuti 48 negara. Kita itu ada di layer ketiga kalau bicara peringkat 48, 48, 48. Kita juga di Piala Dunia kemarin hanya dimasukkan kategori underdog, hanya 5% peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Artinya kita juga harus berpikir realistis. Nah, karena itu pelatih ke depan mau siapapun namanya gitu kan, bisa kemudian yang pertama bisa membangun tim ini menjadi lebih baik, yang kedua bisa mengambil hati publik. Kelemahan Kluivert adalah salah satunya tidak bisa mengambil hati publik, dia sangat eksklusif sekali, sehingga kemudian ketika kegagalan ini muncul, akhirnya menjadi bola panas dan tuntutan publik sangat tinggi untuk meminta Patrick Kluivert dipecat. Walaupun misalnya catatan saya, sebenarnya hasil yang dia dapat juga tidak jelek-jelek banget gitu kan, lumayan bagus, karena yang dihadapi adalah tim adidaya di Asia, berhadapan dengan Australia, berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan Arab Saudi, berhadapan dengan Irak. Kita tidak kalah dengan skor telak ketika melawan Irak. Itu sudah prestasi, apalagi kita menguasai permainan. Tapi kan kemarin ekspektasi publik adalah kita lolos Piala Dunia, ditambah sisi-sisi kontroversi lain dari Patrick Kluivert, plus misalnya nostalgia dengan Sintayong yang masih begitu kuat, sehingga tugas Patrick Kluivert lebih banyak kepada masalah-masalah non teknis yang dia tidak bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia. Nah, karena itu catatan saya adalah pelatih ke depan ini harus bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia. Sintayong sudah bisa melakukan itu. Ya, kalaupun kemudian bukan Sintayong menjadi pelatih lain misalnya, ya dia harus bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia. Budaya Indonesia harus dia serapi benar-benar sehingga tidak eksklusif sebagai seorang pelatih gitu, tapi lebih dekat dengan sepak bola Indonesia. Oke, baik Bung Akmal. Kita sudah tersambung dengan Bung Effendi Ghazali. Selamat siang Bung Effendi. Selamat siang. Salam olahraga, salam sepak bola. Ya, salam sepak bola, ya. Ya, gimana nih menurut Anda atau tanggapan Anda terkait dengan PSSI telah mungkin selesaikan kontrak kerja atau mutual termination terhadap Patrick Kluivert, Bung Effendi? Ya, tentunya semuanya harus dipikir dengan tenang ya, Bung Akmal juga ya. Tadi saya sudah dengar dengan tenang, artinya tentu saja itu keputusan dari PSSI. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain memberi komentar atau pengamatan seperti ini ya. Karena mereka federasi yang tentunya sudah memikirkan berbagai hal. Dalam konteks ini kita harus garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bung Akmal Marhali tadi, ini adalah keputusan bersama. Sepakatlah buat mengakhiri kontrak, ini bukan dipecat, itu kata penting. Tapi sesudah itu saya mengajak kita kembali dengan kalimat saya dulu ya, all out itu bukan berarti orangnya nih Bung Akmal. All out itu artinya kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak mendukung peradaban sepak bola itu harus out. Jadi ini bukan soal Patrick Kluivert saja, oke, ini keputusan dari
PSSI. Mereka adalah federasi yang harus kita hormati. Tapi kan kita harus berpikir tenang sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kalau nanti kebiasaannya tidak bisa out, ya orangnya ikut out gitu. Ya, ini Patrick Kluivert kan cuma salah satu sisi dari sepak bola kita. Boleh nggak kita dengan sangat tenang menanyakan hal ini supaya ini seluruh pemirsa ikutan mendengar. Akmal ya, saya ingin sangat tenang-tenang menanyakan hal ini. Itu kan kita harus bertanding di tempat yang tidak netral. Sebelumnya FIFA menyatakan ronde keempat dilaksanakan di tempat yang netral. Apa upaya federasi gitu? Jadi kita jangan hanya dinabobokkan dengan pemberian vandal oleh Infantino kepada presiden kita di New York, dengan kemudian pernyataan bahwa FIFA merestui Menpora boleh rangkap jabatan sebagai ketua umum PSSI, itu cuma gula-gula, permen-permen, atau ya kosmetik lah gitu. Intinya adalah apakah kita sebagai federasi bersama dengan negara-negara yang menjadi korban, itu bisa nggak sejak awal, sejak dini mempertanyakan kenapa babak keempat atau ronde keempat itu harus di Arab Saudi dan di Qatar dengan undian yang sangat perfect. Ini nggak pakai naruh tangan di bawah meja ya, enggak ya, tapi undiannya itu sangat perfect, yaitu tuan rumahnya Qatar dan Saudi, kemudian Qatar dan Saudi itu bermain pertama, lalu istirahat 6 hari, baru lagi bermain dengan kontestan yang ketiga. Sementara baik Indonesia maupun Oman itu harus langsung hanya punya istirahat 3 hari. Jadi dalam konteks itu ya sekali lagi saya boleh bertanya nih baik ke Akmal Marhali maupun ke seluruh pemirsa, kalau Sintayong yang membawa tim kita berhadapan dengan Arab Saudi dan tidak ya dengan waktu istirahat yang begitu pendek menghadapi rumah, apakah hasilnya akan sama atau tidak? Walaupun sekali lagi saya sangat menyukai posisi back 3 misalnya, 3 yang 4-3 yang kemudian segera bisa menjadi 5-3-2 atau bahkan parkir bus kalau dibutuhkan misalnya. Tetapi pertanyaan saya bukan itu. Di manakah kemampuan kita ke masa depan ini untuk melakukan sekali lagi persis seperti yang diharapkan oleh Qatar dan Arab Saudi? Mereka berdua yang lolos menjadi tuan rumah, tidak harus berangkat kemana-mana, punya penonton yang banyak, penonton kita dibatasi misalnya. Jadi apakah dalam konteks itu pelatih manapun, kita tidak usah menjurus ke Sintayong ya, bisa melejitkan negara dengan 119 peringkatnya di FIFA, itu melawan negara yang punya peringkat 58 dan 59 ya, itu 2 negara itu. Jadi kita harus agak tenang nih sebelum kita melangkah ke yang lain. Belum lagi kalau kita bicara peradaban-peradaban sepak bola yang lain, saya tidak tahu ya. Kita saat ini juga harus bicara, oke, Patrick Kluivert out, itu keputusan federasi, tapi apakah kebiasaan-kebiasaan buruk kita juga bisa out? Apakah FIFA tahu kalau Kongres PSSI itu untuk memilih exco pakai uang misalnya, yang masih terjadi sampai sekarang? Apa itu bisa diatasi gitu? Jadi ini hanya salah satu dari persoalan-persoalan yang harus kita atasi bersama ya. Belum lagi Harpa menyatakan dan saya rasa itu harus kita klarifikasi bahwa Federasi Irak mengizinkan atau meng-approve ya 80 wartawannya untuk meliput pertandingan persiapan tim Irak melawan Indonesia. Sementara dari federasi kita itu menurut Harpa 0 ya. Walaupun ada beberapa data mengatakan ya ada beberapa tapi mereka tidak hadir akhirnya gitu. Tapi jomplang sekali angkanya gitu. Nah ini apakah ada kaitannya dengan monopoli? Dalam konteks yang menentukan sepak bola Indonesia ini adalah media sosial, yang menentukan sepak bola Indonesia ini adalah seberapa banyak follower, seberapa banyak pengaruh dipertarungkan. Kalau orang tidak bisa dipengaruhi lalu kemudian out. Nah ini hal-hal yang harus kita bicarakan. Jadi sekali lagi saya tentu saja harus menerima keputusan federasi. Kan kita penonton, Akmal ya, pengamat seperti apapun kita kan hanya memberikan masukan-masukan. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang juga harus out kalau tidak mau orang-orangnya yang out gitu. Itu saya hanya menyebut beberapa. Belum lagi kalau saya membahas misalnya tentang kejelian kita. Kita protes atau berteriak agak keras, bereaksi agak keras terhadap wasit Muhammad bin Ali ya dari Kuwait. Padahal catatannya pada waktu itu bagus kalau menurut saya, 56 pertandingan, 188 kartu kuning, 9 kartu merah dan 14 penalti. Ya kita cuma 1 kali ya kalah ketika dipimpin oleh dia. Arab Saudi juga pernah 1 kali kalah ketika dipimpin oleh dia.
Hanya saya waktu itu cuma berpikir setiap kali dia melihat VAR, pasti akan ada penalti. Dan betul catatannya sekarang, setelah 3 penalti yang dia berikan menjadi 17. Kita lupa berteriak sangat keras terhadap wasit yang namanya Manning dari Cina. Ya, dia memberikan Qatar 3 penalti waktu final Piala Asia. Sehingga Qatar bisa menang terhadap Yordania. Dan jangan lupa di situ ada Sivakompo Udom sebagai wasit VAR yang selalu merugikan kita. Bahkan dalam pertandingan melawan Irak itu, sepanjang pertandingan dia tidak pernah meminta VAR ya, karena VAR itu adalah juga bisa dari inisiatif wasit VAR untuk kemudian memberikan catatan terhadap potensi kartu merah dan potensi penalti. Jadi maksud saya banyak hal yang harus kita pikirkan bersama sebelum kita tergesa-gesa menuju kepada siapa pelatih selanjutnya begitu. Baik, Bung Akmal, mungkin bisa respon terkait pernyataan dari Bung Effendi, silakan. Ya, saya setuju bahwa evaluasi total yang dilakukan bukan cuma sebatas mengganti Patrick Kluivert, gitu kan. Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali. Saya hanya menambahkan salah satunya mau sampai kapan misalnya proses naturalisasi ini menjadi bagian dari membangun prestasi sepak bola Indonesia. Kalau nanti misalnya Piala Dunia 2030, pemain seperti Joey Polupesi sudah 37 tahun. Kemudian Tom Hay sudah 35 tahun, pemain lainnya juga banyak yang sudah kepala 3 semuanya. Apakah kita hanya akan terus melakukan proses naturalisasi untuk mengatrol prestasi tim nasional kita, sementara kita punya rakyat 300 juta jiwa? Nah, ini juga harus bagian dari evaluasi kegagalan kita lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Saya selalu mengatakan bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaannya tidak hebat, kompetisinya tidak sehat, sulit kita untuk mendapatkan pemain yang tim nasional yang kuat, walaupun kita sudah melakukan akselerasi dengan program naturalisasi. Kita kalah dari Irak, dari Arab Saudi, kan ini bicara mental dan experience dan pengalaman. Mereka sudah sangat matang, sementara kita, pemain-pemain naturalisasi kita juga kan belum punya pengalaman bermain di kompetisi tensi tertinggi seperti round 4 Piala Dunia 2026 ini. Sementara pemain Irak sudah mengalaminya, pemain Arab Saudi sudah mengalaminya. Secara skill individu mungkin setara dengan mereka, tapi secara pengalaman tidak bisa dibeli. Dan ini yang kemudian menjadi PR, termasuk masalah mentalitas pemain kita. Ya, termasuk juga tadi kata Bang Effendi Ghazali, mentalitas pengurus PSSI kita juga, gitu kan. Karena dari awal saya sudah mengatakan bahwa tiket Piala Dunia 2026 ini sudah dibeli oleh tuan rumah Qatar dan Arab Saudi, dan faktanya itu sudah terjadi. Jadi sekarang semua yang sudah terjadi kita jadikan pengalaman, kita ambil hikmahnya bahwa evaluasi ini bukan sebatas mengganti Patrick Kluivert dan mencari pengganti yang tepat untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert, tapi juga membangun peradaban baru seperti tadi kata Bang Effendi Ghazali, sepak bola Indonesia, bagaimana roadmap sepak bola kita, bagaimana filosofi sepak bola kita. Kita kan filosofi sepak bola kita belum punya, ada Pilanesia, tapi tidak mengakar di akar rumput. Karena itu paling penting adalah PSSI setelah ini, selain mencari pengganti Patrick Kluivert dengan entah itu namanya fit and proper test, entah uji kelayakan, uji kepatutan, apapun namanya, jangan terburu-buru mengambil keputusan, cari pelatih yang benar-benar bisa memahami karakter dan budaya bangsa kita. Baik. Pelatih yang bisa benar-benar fokus di sana, termasuk diantaranya adalah bisa memberikan perhatian luas kepada pembinaan sepak bola Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bung Akmal Maharli dan juga Bang Effendi Ghazali atas waktunya. Mohon maaf waktu kita singkat. Terima kasih atas insight-nya. Semoga kedepannya lagi kita bisa juga menemukan yang cocok, yang pas untuk pelatih timnas Indonesia berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Salam sehat, tetap semangat sepak bola Indonesia, ya, Bang Akmal dan seluruh. Ya, bisa PSSI dan Timnas Kepelatihan Tim Nasional Indonesia ini secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Dan informasi ini memutuskan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert disampaikan melalui akun media sosial. Baik, bisa demikian breaking news siang hari ini. Saya Togi Snaga, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.